Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel, pembahasan matematika mudah dan indah. Pagi ini saya akan bahas tentang latihan soal ujian akhir tahun, kenaikan kelas, matematika wajib, bagian yang keempat. Berarti kalau kalian ingin lengkap memiliki atau memahami pembahasan latihan soal ini, bisa kalian cari ya, yang bagian pertama, bagian kedua, bagian dan ketiga ya, di konten-konten sebelumnya. Baik, sebelum saya mulai, ini ada sebuah kegiatan yaitu survei yang dilakukan oleh Profesor Sarlito Wirawan. Beliau ini seorang guru besar Universitas Indonesia yang sudah almarhum ya. Beliau pernah melakukan sebuah survei kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia yang diterima lewat SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Salah satu pertanyaan yang beliau tanyakan adalah berapa jam waktu yang diperlukan bagi calon mahasiswa itu untuk mempersiapkan diri agar bisa diterima di SBMPTN. Ternyata jawaban mereka itu minimal 3,5 jam selain waktu untuk sekolah ya. Maka mari kita perbanyak lagi waktu belajar kita. Kalau masih kurang dari itu ditambahi ya, dilatih ya. Misalnya sekarang belajarnya 1 jam, maka mulai nanti malam belajarnya ditambahi menjadi 1,5 jam. Setelah terbiasa, minggu depan ditambahi menjadi 2 jam. Setelah terbiasa ditambah lagi. Setelah terbiasa ditambah lagi sampai pada kondisi ideal. Baik, saya mulai dengan soal nomor 19 ya. Berarti soal nomor 1 sampai 18 itu ada di konten 1, bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Soal nomor 19, diketahui cos kuadrat X min sin kuadrat X dibagi sin X kali cos X sama dengan A. Maka kotangan kuadrat X ditambah tangan kuadrat X sama dengan berapa? Ini jawaban yang disiapkan seperti ini karena soalnya dalam A, maka jawabannya juga dalam A. Soal ini bisa kita kerjakan seperti ini. Ini tadi yang diketahui di soal ya. Ini. Lalu seperti ketika SD itu ya. Kalau ada bentuk seperti ini bisa diurai menjadi 2 bagian. Bagian depannya ini cos kuadrat, ini ditulis, dibagi penyebut ini, sin X kali cos X ini. Terus di bagian belakangnya ini min. Kalau di sini plus, berarti di sini juga plus. Bagian belakang ini sin kuadrat, ditulis jadi ini, penyebutnya sin X kali cos X. Masih ingat ya, ini cara SD dulu ya. Cara SD, yaitu menyamakan penyebut. Sama dengan A ini tetap sama dengan A ya. Lalu yang ini, yang saya beri warna biru ini sama, tapi ini berpangkat 2, ini berpangkat 1, berarti ini bisa dicoret ya. Yang atas tinggal pangkat 1, yang bawah hilang, berarti yang bawah tinggal sin saja. Sehingga cos per sin. Ini juga yang kuning dengan kuning ini sama, tapi yang atas berpangkat 2, yang bawah berpangkat 1. Kalau dicoret, yang atas tinggal berpangkat 1, yang bawah hilang, tinggal cos saja. Sama dengan A, sama dengan A. Bisa dipahami ya. Lalu kedua ruas ini saya kuadratkan. Nah, ini gunanya latihan soal yang banyak itu seperti ini. Ide mengkuadratkan ini tidak akan muncul kalau kamu tidak latihan soal yang banyak.
Kalau ide ini jadi ini itu biasa ini. Ide ini yang agak susah kalau tidak dilatihnya. Maka kamu ingat kalau ini A, misalnya ini B, berarti A min B kuadrat. Kan jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sama dengan A kuadrat tetap. Oke ya, bisa dipahami. Yang ini biru dengan biru sama, berarti bisa dicoret. Kuning dengan kuning sama, bisa dicoret ya. Sehingga tinggal apa? Cos per sin itu adalah kotangan kuadrat. Rumusnya ada di konten sebelumnya ya. Bisa dilihat nanti ya. Karena ini sudah dicoret, tinggal 2 saja, min 2. Sin per cos adalah tangan, karena kuadrat. Sama dengan A kuadrat. Maka ini kotangan kuadrat ditulis lagi, plus tangan kuadrat ditulis lagi, sama dengan A kuadrat, min 2 dipindah kanan jadi plus 2. Nah ini sudah selesai. Jawabannya A kuadrat plus 2 itu adalah jawaban A. Coba kita lihat, nah ini A kuadrat tambah 2. Jawaban A. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 20. Ini nanti video ini bisa diulang-ulang agar kamu bisa paham dan bisa mengerjakan soalnya nanti bisa lancar. Nilai dari kosinus 1290 derajat. Ini kayaknya sulit ya kayaknya, tapi sebetulnya tidak. Ini perlu mengingat-ingat lagi apa? Kosinus ini positif di kuadran 1 dan 4. Berarti kosinus itu akan negatif di kuadran 2 dan 3 ya. Ingat-ingat itu satu yang diingat. Yang kedua, sudut 360 derajat dan kelipatannya sama dengan 0 derajat. Maksudnya kelipatan itu apa? 320 kali 2, 720. Jadi 720 sama dengan 0 derajat. 360 derajat kali 3 berarti 1080. 1080 itu berarti sama dengan 0 derajat. Dan seterusnya. Itu maksud dari kelipatannya. Maka coba kita lihat ini. Nah ini. Kosinus 1290. 1290 itu ditulis menjadi 1080 ditambah 210. Ini 1080 ini 3 kali 360. Berarti kelipatan dari 360 berarti yang kuning ini sama aja dengan 0. Sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti tinggal apa? Tinggal 210. Ya, kosnya tetap 210 ini ditulis menjadi 180 tambah 30. Ini di kuadran 3 ya. 180 tambah 30 kan kuadran 3. Karena kuadran 3, maka kosinus ini tandanya min. Ya. Tandanya min. Ini karena di kuadran 3 ya. Taunya kuadran 3 dari ini ya. Dari ini. Nah, yang ini untuk selanjutnya 190 ini. 190 yang di depan ya. Dibagi 90. Berapa? 2. 2 itu bilangan genap. Kalau ini 180 ini dibagi 90 hasilnya genap, maka cos ini tetap cos. 190-nya hilang, nggak usah ditulis lagi. Ingat ya, kalau ini dibagi 90 genap, maka cos tetap cos. Tapi kalau menghasilkan ganjil, cos berubah jadi sin. Jadi seperti itu ya. Di konten sebelumnya ini sudah ada ya. Penjelasan tentang itu ya. Penjelasan tentang itu sudah ada. Nah, sekarang karena ini dibagi 90 genap, maka cos tetap cos, ini hilang, tinggal 30. Cos 30 di sudut istimewa tahu, yaitu setengah kali 3. Minnya tetap. Ya, paham ya? Min setengah kali 3 itu jawabannya E. Ya. Jawabannya E. Itu soal nomor 20. Sekarang soal nomor 21. Ini rupanya pakai keterangan seperti soal nomor 20 itu ya. Jika tan X sama dengan setengah, setengah ini berarti X-nya bukan sudut istimewa ya, bukan sudut istimewa.
Kalau yang sudut istimewa tan itu kan sama dengan 0, terus sepertiga akar 3 hasilnya, atau 1, atau akar 3, dan tak hingga ya. Maka itu X-nya istimewa ya. Sedangkan ini setengah berarti tidak termasuk sudut istimewa. Kalau tidak termasuk sudut istimewa, maka kalau tan diketahui mau nyari cos, mau nyari sin, itu pakai segitiga siku, digambar nanti ya. Coba kita lihat. Nah, ini gambarnya segitiga siku-siku ini. Segitiga siku-siku. Yang diketahui maka ditanya 2 cos X ditambah cos X plus pi per 2 plus sin pi min X ya. Jawaban yang disiapkan seperti ini. Coba kita lihat. Tan X sama dengan setengah. Di konten sebelumnya sudah diterangkan, tangan itu adalah desa. Depan per samping. Berarti depannya 1. Ini X, depan berarti 1. Ya, ini dari sana itu ya. Samping sama dengan 2, berarti ini sampingnya. X, sampingnya ini. Yang R ini disebut sudut miring ya, miring. Nah, untuk mencari R pakai Pitagoras. Akar 2 kuadrat, ini 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat 1, 4 tambah 1, 5. Berarti R-nya akar 5. Lalu tadi yang ditanya ini, 2 cos X ditambah cos X plus pi per 2 plus sin pi min X sama dengan 2 cos X ditulis lagi, ini 2 cos X. Ya. Sedangkan ini pi per 2 ini kan pi itu 180. Ingat-ingat ya, pi itu 180 derajat. 180 derajat kalau dibagi 2 berapa? 90. Berarti ini 90 derajat ya. Seperti soal nomor sebelumnya tadi, kalau ini 90 dibagi 90 berapa? 1. 1 itu genap apa ganjil? Ganjil. Kalau ganjil cos berubah jadi sin. Nah, ini cos berubah jadi sin. Kenapa? Karena ini kalau dibagi 90 hasilnya ganjil. Paham ya? 90 tambah X di kuadran berapa? 90 ditambah X berarti di kuadran 2. Karena di kuadran 2 cos itu tandanya min. Ya. Ingat ya, karena di kuadran 2, dari sini tahunya kuadran 2, cos itu jadi min. Oke, itu sudah jelas ya. Pi itu 180 derajat. 180 dikurangi X di kuadran berapa? 2. Kalau kuadran 2, ya kuadran 2, sin itu tandanya plus. Ini tandanya plus ya. Oke ya. 180 dibagi 90 berapa? 2. 2 itu genap atau ganjil? Genap. Karena genap, sin tetap sin. Paham ya? Nah ini sin dengan sin, biru dengan biru sama. Tapi ini min, ini plus. Berarti bisa dicoret. Sehingga tinggal apa? 2 cos X, ini 2 cos X. 2 tetap ya. Cos X itu rumusnya apa? Sami ya, sami. Samping per miring. Coba kita lihat. Samping per miring. Ini samping 2 per R. R-nya akar 5. Berarti 2 per akar 5. 2 ini dari sini. 2 per akar 5 dari gambar tadi ya. 2 kali 2, 4. Dirasionalkan penyebut, di sini kali akar 5 per akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu 5, akar 5 di atas ditulis. Maka itu jawabannya adalah A ya, ini 4 per 5 akar 5. Ya, tidak sulit ya. Kalau pakai logika itu enggak sulit. Yang sulit itu kalau dihafal ya. Pura-pura cepet tapi hafalan akhirnya kalau dikasih soal baru itu tidak bisa. Tapi kalau belajar bersama saya di ASC Channel ini kita pakai logika ya. Kita pakai logika berarti dipahami soal itu. Setiap soal dipahami, maka menghadapi soal yang lain itu tetap bisa karena paham. Oke ya, selalu ikuti ASC Channel agar kamu bisa paham matematik dan bisa mengerjakan soal matematik jenis apapun. Baik, sekarang kita bahas soal nomor 22. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A 4 cm,
besar sudut A dan C masing-masing 45 dan 105. Yang ditanya panjang sisi B. Kita lihat gambarnya. Nah ini. Segitiga ABC, ini diketahui sisi A 4. Sudut A 45 diketahui dari soal, sudut C 105. Yang ditanya tadi panjang sisi B, ini B. Yang perlu diingat, ini mengulang materi di konten sebelumnya, kalau di sini A besar, A kapital, maka di depannya ini, sisi di depannya ini diberi nama A kecil. Ini sudah ketentuan internasional ya. Berarti diingat-ingat kalau ini A besar, ini A kecil. Tadi sisi A kecil itu diberitahu ini A-nya 4. Nah, oke ya. Sekarang kalau di sini B kapital, B besar, maka di depannya, sisi depannya itu B kecil. Ini sisi ini B. Kalau ini C besar, maka di depannya itu C kecil. Ini diketahui 45, ini diketahui 105. Karena ditanya ini B, maka saya harus tahu sudut ini. Agar bisa menggunakan aturan sinus. Ya. Aturan sinus. Nah ini, jumlah sudut segitiga, itu maksudnya sudut-sudut segitiga ini ditambah ini, ditambah ini. Itu namanya jumlah sudut-sudut segitiga. Yaitu A tambah B tambah C sama dengan 190. Ya, selalu ini ya, 190. A-nya 45 ini 45, B-nya belum tahu, C-nya 105 itu. C-nya 105. 190 tetap. 45 tambah 105 itu 150, pindah ke sana jadi min 150. 180 dikurangi 150, 30 derajat. Jadi B-nya sudah tahu 30 derajat. Kalau kamu punya aturan sinus dan punya aturan kosinus. Tentu di konten sebelumnya sudah diterangkan, tapi saya ingatkan lagi, menggunakan aturan sinus, kalau di dalam perhitungan itu diketahui dua sudut ini dan ini tahu ya. 30 itu dari sini lah, 30. Kalau cuma satu sudut yang diketahui, maka memakai aturan kosinus. Itu sekedar pengulangan ya. Rumus aturan sinus itu ini, B per sin B. Kenapa pakai B per sin B? Karena yang ditanya B ya. B per sin B, menghafalnya nggak sulit, sama dengan A per sin A. Kalau ada lagi di sini sama dengan C per sin C, gitu ya. Oke, B-nya ditulis lagi, sin B-nya 30 derajat, A-nya itu 4, ini A-nya 4, ini 4, per sin sudut A ini 45 derajat. 45 derajat. B sama dengan 4 per sin 45 tetap ini ya. Sin 30 kali silang ke sana, jadi ini sin 30. Lalu sama dengan tetap, 4 tetap, per sin 45 itu setengah ke 2, sin 30 setengah. Ya, sudut istimewa ya. Kuning dengan kuning sama bisa dicoret ya. Maka jadi apa? 4 dibagi akar 2. Kalau dirasionalkan penyebut, di bawah kali akar 2, di atas kali akar 2. Akar 2 bawah kali akar 2 itu 2. Berarti 4 bagi 2 itu 2. Akar 2 yang atas ditulis ini. Hasilnya 2 akar 2 itu jawaban A. Coba kita lihat. Nah ini 2 akar 2 ya. Oke ya, paham ya? Nah sekarang kita lanjut dengan soal nomor 23. Pada segitiga ABC. Dengan sisi A, B, dan C berlaku A kuadrat min B kuadrat sama dengan C kuadrat min BC. Nilai tan A sama dengan berapa? Ini jawaban yang disiapkan. Coba kita lihat segitiga ABC ya. Ketentuannya tetap tadi kalau ini A, ini B, ini C, ini C. Dari soal diketahui ini tadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan C kuadrat min BC. Min B kuadrat dipindah kanan jadi plus B kuadrat, A kuadratnya tetap, C kuadrat tetap, min BC tetap. Kita beri nama persamaan 1. Ya. Aturan kosinus ini salah satunya ini ya. Ingat-ingat, menghafalnya mudah seperti ini.
A kuadrat, kalau ini yang dipakai, ini A kuadrat, maka di sini pasti cos A. Cos A. Ini berhadapan. Kalau ini B kuadrat, maka di sini pasti cos B. Ya. Kalau ini A kuadrat, maka di sini B kuadrat plus C kuadrat. Ya. Kalau di sini B kuadrat, di sini A kuadrat, di sini C kuadrat. Gampang ya menghafalnya ya. Oke, kalau ini B kuadrat, di sini B, ini C kuadrat, ini C. Ngikuti aja ya. Persamaan 2 ya. Persamaan 1 dikurangi persamaan 2, diperoleh. Nah ini, coba kita lihat. A kuadrat dikurangi A kuadrat, 0. 0 ya. Lalu ini min BC tetap min BC. Min BC. Ini B kuadrat dikurangi B kuadrat 0. C kuadrat dikurangi C kuadrat 0. Ini tadi min BC tetap ini min BC. Terus ini kalau dikurangi, min dengan min jadi apa? Plus 2BC cos A itu. Plus 2BC cos A. Ini ditulis lagi, ini 2BC cos A ini. Min BC dipindah menjadi BC. Ya. BC-nya dicoret. BC-nya dicoret. Maka cos A sama dengan setengah. Besar sudut A berarti 60 derajat. Karena tadi dicari tangan A, berarti sama dengan tangan 60. 60 dari situ sama dengan akar 3. Sudah selesai ya. Coba kita lihat akar 3. Ya, akar 3 itu jawaban B. Ya. Jawaban B. Bisa ya. Tidak terlalu sulit. Ya, tidak terlalu sulit. Asalkan apa? Belajarnya pakai logika ya. Belajar matematik pakai logika. Jangan banyak menghafal ya. Ikuti terus ASC Channel agar kamu paham. Baik, saya mulai lagi soal nomor 24. Ini soal cerita ini ya. Ini aplikasi atau penggunaan dari aturan sinus, aturan kosinus, atau aturan kosinus tadi. Coba kita lihat. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 80. Jadi kalau dikatakan seperti ini, jurusan 3 angka 120 kayak gini ya, ini berarti ngitung sudut ini atau gambar sudut ini dimulai dari utara ya. Jadi dari asalnya dari A, berarti dari A ini digambar arah utara lalu dihitung sudutnya. Coba kita lihat gambarnya. Sampai kalimat ini aja ya, sampai kalimat ini. Nah ini A, dari A digambar utara. Digambar utara, arah utara. Nah, karena ini 210 ya, 210 ya. Arah 210 coba kita lihat. Oh, arah 120 ya, 120 sorry. Berarti ini bukan 210 ya, ini 120. Ini 120. Terus berarti dari arah utara, ini gambar 120, ini 120 ya ralat ya. Nah, ini siku-siku, berarti ini 90, yang ini 90 ya. Agar menjadi 120, maka 90 ditambah 30 itu 120. Ya, paham ya? Berarti sudut ini aja 30. Terus berikutnya, selalu ya, ingat-ingat ya, ngitungnya dari utara. Dari A ke B, berarti gambar ini, dari A ke B. Nah, berarti ini panjangnya 80 km ya, di sini ya. Di sini 80 km, ingat-ingat ya. Lalu kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya. Kemudian berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 3 angka 240 derajat. Ya, sejauh 60. Jadi dari B berlayar ke C. Arahnya 240. Kita lihat. Dari B digambar lagi utara lagi ya. Selalu ngitungnya dari utara ya. Gambar lagi utara. Utara itu atas ya. Maka ini panjangnya 240 gitu ya. 240. Dari soal ya. Sekarang kalau dari sini ke sini berapa?
sampai ini, sampai garis ini loh. Dari sini ke sini 270. Ya toh? Berarti karena ini 240, karena ini 240, berarti yang ini saja sama dengan 270 dikurangi 240. Hasilnya 30. Paham ya? Oke, ini BC ini sejauh 60 tadi. Berarti ini 60, tadi di sini 80 ya. Nah, yang ditanya adalah jarak antara pelabuhan A dan C. Berarti ini AC ini berapa? Ini perhatikan ini karena ini tadi 30, di sini kita buat garis datar ini, maka sudut ini dan sudut ini sama, 30 ya. Saling bertolak belakang. Oke ya, ini sama 30. Berarti besarnya sudut B ini sudut B 30 tambah 30, 60. Jadi ini 60 ya. Berarti satu sudut ini aja yang diketahui. Jadi ngitungnya pakai aturan kosinus. Ya, itu tadi. Ya toh? Oke. Karena AC yang ditanya, maka tulis AC kuadrat. Berarti di sini karena AC yang dipakai di sini, maka di sini cos di hadapannya. Cos di hadapannya berarti cos B. Nah, cos B. Ya toh? Oke. Yang lain ini yang lain AB kuadrat, ini AB kuadrat ditambah BC kuadrat ini min 2AB BC cos B ya toh? AB tadi sudah diketahui 80 di sini ya 80 kuadrat. BC itu ini tadi berapa? 60 ini 60 kuadrat. Min 2AB 80 ini 80. BC-nya 60, cos B, B-nya 60. Ya, ini 60. 60 derajat ya. 8 kuadrat itu 64, 0 kuadrat 00 ya. 6 kuadrat 36, 10 kuadrat 100, ini 100 ini ya. 2 tetap, 8 kali 6 itu 48, ini 0, 0 ada 2 0, ini ada 2 0. Cos 60 itu setengah. Kuning dengan kuning ini dicoret ya. Dikalikan 2 kali setengah itu 1. Enggak usah ditulis lagi. Karena ini ada 02 semua, maka dikeluarkan jadi ini 100 ya. Maka yang ini 64 ditulis ini 64, ini 36 36 min ini 48 48. Berarti 36 kurangi 48 itu min 12, 64 kurangi 12 itu 52, 100 100 tetap ya. 52 itu 4 kali 13, 100 tetap. Karena ini kuadrat, kalau dicari AC berarti apa? Diakarkan. Akarnya 4 berapa? 2 ya. Akarnya 110. Berarti 2 kali 10, 20. Akarnya 13 ini tetap. Hasilnya 20 akar 13 itu jawaban A. Coba kita lihat. 20 akar 13 jawaban A. Oke ya, ini soal cerita yang kalau pakai logika menjadi mudah ya, menjadi mudah. Diulang-ulang bagaimana gambar ini bisa kita dapatkan seperti penjelasan tadi itu ya, pakai logika ya. Jangan dihafal. Kalau dihafal matematik menjadi sangat berat ya, sangat berat. Oke, sekarang soal yang terakhir di konten ini yaitu soal nomor 25. Diketahui jari-jari lingkaran luar sebuah segi 6 beraturan adalah 10. Coba kita lihat. Ini segi 6 beraturan, kalau segi 6 beraturan berarti panjangnya sisi ini sama semua ya. Panjangnya sisi sama semua. Paham ya? Panjangnya sisi sama semua. Yang dimaksud lingkaran luar itu ini berarti. Lingkaran yang melalui sudut-sudut ini ya. Itu disebut lingkaran luar. Nah, jari-jari lingkaran luar itu 10. Berarti ini CA ini 10 ya. Nah, ini CB juga 10. Ini kalau diambil ya segitiga ABC ini kalau diambil ini ABC ini 10, ini 10 ya. Dari mana 10 ini? Jari-jari tadi diketahui di soal ya. AC dan BC jari-jari lingkaran berpusat di C ini. Oke ya. Lanjutan kalimatnya di soal. Luas segi 6 tersebut adalah, ini jawaban yang disiapkannya. Maka ini tidak sulit ya.
karena ini tadi diambil, ya ini diambil, ini sudah dinamakan sudut pusat, ya sudut pusat. Kalau nyari sudut C itu pakai ini, besar sudut ACB ini, ACB diperoleh dengan ini 360 dibagi segi 6, ya. Kalau segi 4 berarti dibagi 4. Kalau segi 5 berarti bagi 5, ya. 360 bagi 6, 60 derajat, ini 60 derajat. Karena AC sama dengan CB, maka sudut A dengan sudut B sama. Berapa sudut A dan sudut B? Ya ini, jumlah sudut segitiga kan 180. Kalau 180 bagi 60 berapa? Dikurangi 60 berapa? 120. 120 bagi 2, 60. Berarti di sini 60, di sini 60. Berarti sudutnya sama semua. Kalau sama semua berarti segitiga sama si. Oke ya. Luas segitiga rumusnya pakai kalau di SD itu setengah alas kali tinggi ya. Itu tetap dipakai ya. Untuk SMP, untuk SMA dipakai. Itu untuk segitiga apa? Siku-siku. Tapi untuk segitiga yang tidak siku-siku seperti ini menggunakan ditambahi rumus ini ya. Luas segitiga ini adalah setengah, ingat-ingat setengah, AC, mana AC? Ini AC, kali BC, mana BC, sin sudut yang diapit. Nah ini, AC kali BC, AC dan BC mengapit sudut 60, maka ini 60. Paham ya? Ingat-ingat, setengah sisi, kali sin sudut yang diapit kedua sisi tadi. Menghafalnya tidak sulit ya. Kalau terpaksa menghafal, kita buat hafalannya jadi mudah. Oke, setengah-setengah, AC itu 10, ini 10, ini 10. BC juga 10, 10. Sin 60 itu setengah kali 3 ya. 10 bagi 2 itu 5, 10 bagi 2 5, 5 kali 5 25, akar 3 tetap. Jadi luas segitiga 25 akar 3. Karena segitiga ini sama semua, ada berapa segitiga? Ada 6, karena segi 6 ya. Maka luas segi 6 ini tinggal ngalikan gini aja, 6 kali luas segitiga ABC. 6 luas segitiga ABC ini tadi, 25 akar 3. 6 kali 25, 150 akar 3. Jawaban D. Jawaban D. Bisa dipahami ya? Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau kalian ingin berdiskusi, bisa menghubungi WA pribadi ini. Atau kalau kebetulan tinggal di Surabaya, bisa datang ke alamat ini. Janjian dulu lewat WA ini, biar bisa ketemu saya di sana. Gitu ya. Yang serius ingin berdiskusi, insya Allah ditanggapi. Ya. Oke ya, semoga yang saya bahas ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.